Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan kita lanjut di halaman yang ke-10 di jilid yang ke-11, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan wakaf gitu ya. Karena memang kita sudah beralih sejak pekan lalu ke bab yang baru, yaitu adalah bab tentang wakaf. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi atau hakikat dari wakaf itu sendiri, dan di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan redaksi ataupun seperti apa gitu ya bentuk akad atau cara berakad jika kita ingin melakukan wakaf. Nah, di sini disebutkan waqaftu wa habbastu wa sabbaltu. Jadi ada 3 kata di situ yang dijadikan sebagai contoh, sebagai redaksi gitu ya. Yaitu waqaftu, habbastu, sabbaltu. Nah, kalau kita perhatikan di sini waqaftu yakni waqaftu ardi. Berarti si wakif namanya. Orang yang berwakaf, dia wakif, dia katakan waqaftu, saya wakafkan. Berarti kan di sini menggunakan redaksi yang jelas. Redaksinya benar-benar tegas. Saya mewakafkan. Apa yang dia wakafkan? Objeknya di sini adalah ardi, yaitu tanahku. Waqaftu baiti. Jadi pada saat dia mengikrarkan, benar-benar menggunakan redaksi, saya wakafkan tanah ini, saya wakafkan rumah ini. Waqaftu sayyarati, dia punya mobil, dia mau wakaf mobil, saya wakafkan mobil saya. Waqaftu qalami, dia punya pena, dia punya pensil, dia mau wakafkan, maka dia bilang waqaftu qalami, atau kalau bahasa Indonesianya ya saya mewakafkan pena ini. Dan seterusnya wa ayu syai'in, apapun itu yuqifuhu fahuwa waqfun. Jadi apapun yang dia bilang ini mau saya wakafkan, ya jadi objek wakaf dia. Itu redaksi yang pertama. Kemudian redaksi yang kedua yang dicontohkan atau disebutkan di sini wa habbastu. Makanya kan waktu kita membahas mengenai definisi daripada wakaf, itu apa? Habsu al-asl. Objeknya itu di lock, objeknya itu dikunci. Itu namanya al-habs. Nah, di sini katakan habbastu, saya tahan, saya kunci nih. Apa yang dikunci, apa yang dia tahan, apa yang dia amankan supaya kan kemarin kalau kita lagi balikkan ya kepada definisi, fungsinya dikunci, fungsinya ditahan tuh buat apa? Biar kepemilikan objek, kepemilikan benda ini tidak bisa dipindahkan, tidak bisa ditransaksikan. Kalau sudah diwakafkan gimana? Ya nggak bisa dipindah tangankan, gimana? Sudah di lock dia, sudah dikunci. Itu maksudnya ditahan. Dan Nabi SAW di sini dikatakan fayuhmal huna alal asli li'anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Umar. Jadi yang ditahan di situ, yang dimaksud adalah zatnya, objek wakafnya itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada
Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kata Rasul, in syi'ta habbasta aslaha. Jadi kalau kamu mau, maka silakan habbasta. Silakan kamu tahan tuh. Apa yang ditahan? Objeknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasul bersabda juga di dalam kesempatan yang lain, amma Khalidun fa innakum, kata Rasul, adapun Khalid, kalian itu apa, tuzlimuna Khalidan faqad ihtabas adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah. Jadi kenapa kok kalian zalim ke Khalid padahal dia sudah ihtabasa, dia sudah mengunci. Apa yang dia kunci? Baju besinya, baju perangnya, dan dia wakafkan itu di jalan Allah. Sehingga di sini kalau disebut kata-kata habastu, saya tahan ya, atau cuman kan kalau di dalam bahasa Indonesia kalau kita menggunakan kalimat ini saya tahankan, atau ini apa bahasanya kalau di kita yang mewakili ya, mungkin nggak masuk ya kalau kita bilang saya tahan. Orang bingung juga, apa yang kamu tahan gitu, apa yang kamu kunci. Ya orang bilangnya apa ya, saya wakafkan gitu, saya ini pokoknya untuk Allah. Nah, kadang bahasa-bahasa seperti itu juga perlu dipertegas. Fadalla ala annal habsa awit tahbis waqfun sharih. Nah, kalau dalam bahasa Arab, redaksi habas ini sesuatu yang dengan jelas dan tegas. Jadi tidak ada kesamaran bagi mereka. Kalau dibilang habas tu hada. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia bisa jadi itu bukan satu redaksi yang tersurat gitu ya. Tapi mungkin itu dianggap tersirat kalau dalam bahasa Indonesia. Makna itu tidak tersampaikan dengan tegas. Kalau wakaf tadi kan tersampaikan dengan saya wakaf. Jelas sekali, tegas. Sehingga penggunaan redaksi ini kadang antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia bisa berbeda gitu ya. Intinya kadang pemahamannya atau kebiasaan penggunaannya. Lalu di sini disebutkan wasabbaltu. Nah, kalau sabbal itu kan kemarin ketika kita mendefinisikan ya, tasbil itu apa? Melepas, lawan dari menahan. Kalau dia bilang sabbaltu, saya lepaskan, apa yang kamu lepaskan? Kalau dalam bahasa Arab ketika dibilang ini saya lepaskan, saya melepas, maka orang secara otomatis memahami yang dilepas bukan gelasnya, tapi adalah manfaat dari gelas. Sehingga kalau ada orang bilang sabbaltu hada, saya melepaskan ini, bukan zatnya yang dicopot, tidak, tapi artinya adalah itu sama dengan gitu kan, saya mewakafkan gelas. Cuman memang dia masuk dari dari manfaat ya, dari sisi manfaat. Karena kalau kita mewakafkan gelas ke masjid, kita wakaf gelas kemana? Ke mungkin warga gitu ya, ke misalkan balai RW dan seterusnya. Walaupun di zaman kita sekarang gelas sudah mulai jarang ya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang banyak atau yang di masyarakat, karena orang pengennya praktis kan sekarang. Jadi kalau misalnya ada acara yang dibeli, mereka nggak nyari ini nih gelas, nggak. Paling yang mereka butuhkan apa? AMDK, air mineral dalam kemasan, atau kalau ada acara ya paling pas momen-momen butuh air panas. Itu pun kadang kalau butuh air panas sekarang orang pakainya apa? Gelas kertas kan, nggak yang gelas begini. Kenapa? Ya selesai pakai tinggal dibuang. Nggak mau mereka nyuci dan yang lain, ribet gitu. Terus penyimpanannya juga, sehingga sekarang orang lebih pilih yang praktis-praktis. Tapi kembali ke tadi ya, ketika dikatakan dalam redaksi bahasa Arab habbastu atau tadi sabbaltu, manfaatnya saya tasbil, saya lepas, itu dianggap sudah berwakaf.
Fa idza qala, seandainya seseorang tadi ya apabila dia mengatakan sabbaltu dari, saya mentasbil, saya melepaskan rumahku. Maksudnya rumah ini saya wakafin, nanti ada hasilnya dan manfaatnya itu ke penerima wakaf. Fal ma'na annahu sabbala manfaatahu wa abqa aslahu habisan. Jadi yang dimaksud jika kondisinya seperti ini, dia mentasbil manfaatnya dan kemudian mengunci, membiarkan zatnya, yaitu rumah itu tadi. Fa marrah yadhkur ma ya'udu 'alal asl wa marrah yuzkar ma ya'udu 'ala al-manfa'. Jadi kadang itu kalau secara redaksi ya, ada yang menyebut kadang itu ke zatnya, ada yang menyebutkan ke manfaatnya. Makanya tadi kalau dibilang habbastu itu berarti zatnya, objeknya ini. Dan kemudian kalau dibilang sabbaltu bukan gelasnya, tapi sabbaltu artinya adalah manfaat dari objeknya. Sehingga tidak usah bingung. Fa dilalatu habbastu 'alal waqfi dilalah iltizam. Kalau yang tadi, ini kalau kita bicara dilalah ya. Dilalah itu apa sih? Petunjuk, dalil. Dalil itu kan petunjuk. Nah, sisi pendalilan dari redaksi atau dari kata saya melepas, ini sebenarnya adalah bentuk hubungannya ya dengan wakaf adalah masuknya dari sisi iltizam, kelaziman, konsekuensi hukum. Kenapa? Li'anna min lazimi qawlihi habastul asl, konsekuensinya kalau orang bilang saya wakafkan atau saya tahan, di lock nih sekarang objek kepemilikan daripada gelas ini untuk wakaf untuk Allah, maka akan muncul konsekuensi yang berikutnya. Berarti manfaatnya akan dilepas ke siapa? Ke penerima manfaat wakaf. Jadi makanya nanti kadang itu kita mendefinisikan sesuatu bisa dari beberapa sudut pandang gitu ya, atau mengungkapkan sesuatu seperti apa ya, mikrofon misalkan, kita mengungkapkan mikrofon itu apa misalnya dengan beberapa redaksi bisa gitu. Wa kadzalika sabbaltu aidan dilalatuha ala tauqifil asli dilala al-iltizam lianna qawlahu sabbaltul manfa'ah yakni habastul asl. Jadi ini tuh mereka udah kayak jadi satu kesatuan gitu loh. Jadi kayak satu paket. Kalau objeknya atau zatnya tadi diwakafin, manfaatnya akan dilepas. Kalau dia bilang ini manfaat saya lepas atau saya nggak ambil manfaatnya. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia, makanya hal-hal yang dianggap tidak tegas itu butuh dikonfirmasi. Pak, apa maksudnya Bapak tidak ambil manfaat dari rumah ini? Rumahnya disewakan, tapi dia bilang saya nggak ambil uang hasil sewa. Nah, apakah otomatis jadi wakaf? Belum tentu. Maka kita konfirmasi, Pak, Bapak bilang manfaat dari rumah sewa Bapak nggak ngambil. Apakah artinya, kan begitu? Apakah artinya ini Bapak mewakafkan? Atau artinya Bapak hanya meminjamkan sehingga kami berhak dapat hasilnya, tapi nggak pindah kepemilikan, tidak hilang, atau seperti apa? Jadi hal-hal yang masih menimbulkan ya interpretasi lain itu harus diklarifikasi. Fahadhihi salas kalimat, maka ini adalah 3 kalimat ataupun 3 kata ya, 3 redaksi. Waqaftu, habbastu, sabbaltu. Wa mashtaq minha fahuwa misluha. Jadi kalimat-kalimat turunan ataupun kata-kata turunan dari ini ya intinya kembali ke 3. Contoh misalkan ya dalam bahasa Arab, Pak, ini kalau tadi kan kalau bahasa Indonesianya mewakafkan gitu ya. Saya mewakafkan.
Saya mewakafkan itu berarti menggunakan apa itu? Bentuk present gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Atau saya mewakafkan. Atau misalkan redaksinya diubah. Intinya kata wakaf cuman imbuhannya beda. Misalnya gini, bukan saya mewakafkan, Pak ini tanahnya diwakafin. Atau Pak ini gelasnya diwakafin. Ditambah imbuhan diwakafin. Apalagi imbuhannya itu yang dimaksud dengan turunan tadi. Penting kata pokoknya, kata dasarnya di 3 itu. Nah, makanya contoh nih kalau dalam redaksi bahasa Arab, hadhihi ardun muwaqqafah. Jadi ini tanah adalah wakaf. Dia tidak bilang saya mewakaf tanah, tapi dia bilang ini tanah wakaf ya. Ini gelas wakaf ya. Berarti kan orang secara otomatis bisa paham, oh berarti kamu wakaf ini ya. Bahasanya dia tidak bilang saya mewakafkan, tapi dia bilang ini gelas wakaf. Atau dia bilang hadhihi ardun mauqufah. Ini yang mauquf, dihentikan kepemilikannya atas barang ini, di lock dia. Berarti ini adalah objek wakaf. Jadi kalau tidak dia bilang ini adalah gelas wakaf, dia bilangnya ini adalah objek wakaf. Karena kalau mauquf ini kan maf'ul ya. Jadi berarti dia bilang ini adalah objek wakaf. Ketika dia katakan ini objek wakaf, yang terjadi apa? Orang akan paham dia wakaf gelas. Yang berikutnya apa lagi? Redaksi-redaksi lain sama ya. Walau qala sa'uhabbis lam yan'aqid al-waqf li'anna hadha khabar wa laysa insya'. Nah, ini penting ya, yang harus dibedakan ada 2 titik. Jadi kita biasanya kalau dalam akad itu perlu bedakan antara begini. Tolong bedakan rencana dengan akad. Ini 2 hal berbeda. Kalau rencana itu di dalam bahasanya usul fikih itu disebut dengan khobar, berita. Berita itu sifatnya netral. Artinya netral, dia tidak memiliki konsekuensi hukum. Tapi kalau akad itu sudah insya. Insya ini punya konsekuensi hukum. Apa contohnya? Di sini langsung disebut contohnya ya. Contohnya adalah biasanya menggunakan kata akan. Akan. Saya mau wakaf. Jadi kata-kata, ada tambahan kata saya mau. Berarti belum kan? Contoh ya. Saya mau minum. Baru mau kan? Udah minum belum? Beda kalau misalkan saya minum. Misalnya nih, bismillah. Saya minum. Ini berarti apa? Terjadi nggak aktivitasnya? Terjadi. Tapi kalau tadi dibilang saya mau minum, atau saya berencana minum, atau saya akan minum, kira-kira kebayang nggak? Ini belum minum. Sama seperti bahasa tadi, saya mau wakaf, saya akan wakaf, nanti akan diwakafkan. Nanti saya minum. Udah minum belum nih? Belum. Kalau belum maka berarti belum. Kalau belum ya, maka belum terjadi konsekuensi hukum. Itu yang harus ditegaskan. Makanya di sini dikatakan kalau bilangnya akan atau berencana atau nanti atau mau, itu belum terjadi. Wal uqudu insya'un wa in kanat sighatuha sighatul khabar. Jadi akad itu ya, dia adalah bentuknya apa? Jenisnya insya, yang punya putusan ataupun yang punya pengaruh terhadap hukum, walaupun mungkin diungkapkan dengan redaksi-redaksi ya, khobar kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi saya misalkan jadi dia tidak menggunakan, jadi kayak dia seolah memberitakan gitu ya. Saya mewakafkan A
atau saya pelaku wakaf dan sejenisnya. Maka semua ini jelas tegas mengatakan bahwa emang dia wakaf. Nah, kalau di masyarakat yang suka jadi masalah, yang suka jadi sumber sengketa, itu tadi wakaf yang tidak tuntas. Atau baru sampai di level rencana. Saya berencana wakaf. Saya berencana apalagi yang sejenisnya. Atau akan. Dan ini sering juga ditanyakan oleh ahli waris. Jadi, bapak kami dulu mau wakaf. Ibu kami dulu katanya pengen wakaf. Bentar. Mau wakaf, pengen wakaf, berarti kan belum wakaf. Kecuali itu dituangkan dalam wasiat. Ya, bisa kita lakukan. Tapi kalau tidak, berarti kan sebenarnya belum ada konsekuensi hukum apapun. Sama kalau misalkan nikah gitu ya. Saya mau nikah. Udah nikah belum? Belum lah. Saya akan nikah. Sudah nikah belum? Belum. Saya berencana nikah. Sudah nikah? Belum. Baru mau, baru ada rencana, baru akan. Belum terjadi. Tapi kalau bilang saya nikah, terjadi. Saya sedang nikah, saya telah nikah, terjadi itu. Nah, ini yang harus diperhatikan ya terkait dengan aktivitas. Karena namanya tindakan itu kita perlu cek sudah terjadi atau belum. Berikutnya, kalau bicara redaksi akan muncul nanti pembahasan tentang kinayah. Kinayah ini adalah bahasa-bahasa yang bentuknya tidak tersurat tapi tersirat, dengan bahasa-bahasa yang halus, dengan bahasa-bahasa yang tidak tegas, dengan bahasa-bahasa yang multi tafsir. Itu kinayah. Jadi kadang kayak kode-kode, isyarat-isyarat, itu kinayah. Nah, kinayah-kinayah ini agak repot kadang karena memang yang namanya kode-kode, yang namanya isyarat, namanya bahasa-bahasa yang tidak langsung, tidak tegas, itu bisa salah paham orang. Bisa salah interpretasi sehingga ini nanti kayaknya butuh konfirmasi dan yang lain. Nah, di sini dikatakan apa yang dimaksud dengan al-kinayah? Kinayah itu adalah satu ungkapan, pernyataan yang yahtamil makna wa ghairah. Jadi dia multi itu tafsir ataupun ada beberapa interpretasi. Kayaknya dia ngomong ini maksudnya bisa gini deh. Atau maksudnya bisa gitu deh. Nah, ini bisa multi tafsir. Contoh yang dia bahasakan di sini. Tasaddaqtu. Saya sedekah. Atau saya mensedekahkan. Atau saya bersedekah. Atau ini disedekahkan. Atau saya pelaku sedekah. Banyak kan? Intinya sedekah juga, cuman mungkin bahasanya bisa diputar sana putar sini, beda-beda. Disedekahkan, bersedekah, menyedekahkan, telah bersedekah. Nah, kata tasaddaqtu ini kan kalau secara tegasnya ya. Apa yang dia tunjuk? Sedekah biasa, gelas misalnya. Kalau dibilang tasaddaqtu, dia bilang saya sedekah gelas. Apa yang kita pahami? Oke, sedekah, emang sedekah. Sadaqah yamliku biha al-mutasaddaqu alaihi al-asla wal manfa'ah. Kalau kita bicara sedekah, maka penerima sedekah dia memiliki, jadi pemilik tuh untuk dua hal. Dia akan menjadi pemilik atas zat atau tadi dibahasakan dengan al-asl itu, dan dia menjadi pemilik atas manfaat atau nilai ataupun benefit dari barang. Jadi kalau tadi misalkan saya bersedekah gelas kepada siapa? Fakir miskin misalkan. Maka gelas ini akan berpindah ke pemilikan, jadi miliknya fakir miskin beserta manfaat gelas. Atau misalnya ada orang bersedekah motor,
Sehingga di sini dikatakan shadaqah yamlik biha al-mutasaddaq wa takunu milkan lahu fa idza qala tasaddaqtu ala fulan bisayyarati. Nah, kalau di sini contohnya apa? Si A bersedekah mobil. Jadi dia sedekahkan mobilnya untuk si B. Apa konsekuensinya? Fasayyaratu takunu milkan lahu yatasarrafu fiha kama yasha. Jadi kalau dia bilang dia sedekahnya tadi mobil, ya sudah berarti mobilnya jadi punya dia. Bisa dia lakukan kapanpun dia mau. Ya yatasarrafu fiha kama yasha. Dan wa yumkin an takuna waqfan idza nawa annaha waqfun. Dan ini juga mungkin bisa menjadi wakaf. Jadi wakaf bisa nggak pakai redaksi sedekah? Bisa. Kalau, ini kata kuncinya. Kata kuncinya adalah niatnya. Idza nawa annaha waqfun. Kemudian wa qauluhu haramtu. Tadi redaksinya mungkin kalau dengan redaksi sedekah kita agak udah familiar lah ya, udah biasa kayaknya ngomong, ini saya sedekah nih, saya mau sedekah ke masjid. Walaupun masjidnya lagi open donasi buat wakaf. Dan maksud kita ke sana. Itu jadi wakaf dia. Walaupun kadang kita gunakan bahasa tasaddaq tuh. Nah, ada yang berikutnya adalah haramtu. Nah, redaksi haramtu ini di kita bisa jadi enggak familiar ya. Haramtu. Haramtu dari ala nafsi. Saya mengharamkan rumah saya untuk diri saya. Itu letter like-nya begitu terjemahannya. Haramtu dari ala nafsi. Saya mengharamkan diri saya atas rumah ini. Dan kemudian kapan itu berubah status jadi wakaf? Ya kalau tadi dia sudah niatkan. Makanya bahasa-bahasa haram tuh haram bagi saya atas rumah ini. Wakaf bukan. Tergantung. Defaultnya bukan wakaf. Tapi bisa nggak jadi wakaf? Bisa. Tanya sama dia, kamu niatmu apa sih? Yang kamu pahami itu apa? Lalu abad tuh. Saya mengabadikan. Maksudnya mengabadikan, ja'altuhu mu'abbadan la yughayyar. Ini saya abadikan nih. Rumahnya diabadikan tuh gimana, Pak? Diabadikan ya berarti dia tidak bisa diotak-atik lagi, abadi, terkunci sudah. Walidzalika naqul huwa kinayah wa laisa sharihan. Makanya redaksi-redaksi yang kayak kita tuh sampai nanya lagi gitu. Kayak kita butuh konfirmasi, ini maksud kamu gimana sih? Itu berarti redaksinya jenisnya kinayah. Kinayah berarti tidak sharih, tidak tegas. Bukan kalimat-kalimat yang tersurat, tapi kalimatnya tersirat makna-maknanya. Fahadhil alfazu indal itlaqi la tadulu alal waqfi. Kalau dia disebut secara umum saja, tidak usah marah. Kenapa? Karena itu maksudnya adalah tidak menunjukkan wakaf, tapi bisa berubah menjadi wakaf kalau ada niatnya tadi. Ya ini kadang kalau kita bicara aset ya, apalagi bicara tadi hubungannya dengan anak dan keluarga, itu hati-hati karena resikonya ya bisa disalahpahami. Jangan sampai maksud kita wakaf tapi orang nggak ada yang paham kalau kita lagi mau wakaf. Mungkin kita sungkan ya membahas, karena sebagian orang tuh ada yang sungkan dia membahasakan dengan jelas dan tegas. Akhirnya dibahasakanlah dengan bahasa yang kayaknya maksudnya gimana sih gitu. Pakai aja dan yang lain. Fa tushtaratu an-niyatu ma'al kinayah aw iktiranu ahadil alfazil khamsah
au hukmil waqfi. Nah, yang perhatikan di sini disebut bahwa dibutuhkan, disyaratkan niat ketika redaksi yang digunakan itu adalah redaksi yang tidak tegas, redaksi yang bentuknya kinayah. Sama seperti misalkan suami bilang ke istrinya, ya, kata suaminya, "Dari kamu pulang aja ke tempat ibumu." Nah, perhatikan. Kata-kata kamu pulang ke tempat ibumu, apakah itu artinya cerai? Defaultnya enggak. Ya nyuruh pulang. Tapi bisa juga itu jadi momen kayak saya ceraikan, cuman dia tidak menggunakan bahasa kamu saya cerai. Tapi dia menggunakan bahasa udah kamu pulang aja tempat ibu. Disuruh pulang tempat ibu. Kalau dia niatnya cerai, ya cerai, terjadi cerai, itu talak. Itu kinayah. Sekarang kita lihat la yasbutu biha al-waqf illa biwahid min umuri salasa. Nah, sekarang kita lihat kapan tuh redaksi-redaksi kinayah bisa berubah menjadi wakaf. Yang pertama, al-awwalu an-niyah. Ada niat. Jadi kalau kita mengucapkan itu niatnya wakaf, jadi wakaf. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya amal kita itu tergantung apa yang kita niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan atas apa yang dia niatkan. Fa idza qala tasaddaqtu bi sayyarati ala fulan. Jadi kalau misalnya ada orang dia bilang saya bersedekah mobil saya untuk fulan. Summa qala innahu nawa annaha waqfun alaih. Fa kalamul mu'allif yadullu ala annaha tasiru waqfan. Lalu dia berniat bahwasanya itu adalah wakaf. Kalau yang ngomong tadi waktu dia bilang tasaddaqtu tapi hatinya niat wakaf, menurut pendapat penulis tadi ya dulu ala annaha tasiru waqfan, berubah jadi wakaf. Wa annal mutasaddaq alaihi la yabi'uha. Ya, ini dia konsekuensi lain kalau wakaf. Enak enggak wakaf? Tergantung. Kalau misalkan kita mau jual lagi, nggak bisa dijual itu. Kemudian tidak bisa dipindahkan kepemilikannya. Mobil wakaf itu sudah mobil wakaf. Li'annaha waqfun lakin lawidda'a al-mutasaddaq alaihi annaha milkun fahuna ta'arud syai'an zahirul lafzi wa batinu an-niyah. Nah, tapi kalau tadi dia bilang, loh, kan saya nerima sedekah ini, kenapa tiba-tiba jadi wakaf? Kalau ini sedekah ya berarti ini punya saya, bisa saya jual. Berarti kan ada pertentangan ya antara zahir yang dipahami oleh si penerima dengan batin niatnya si yang berwakaf. Fahal naqulu innal insana a'lam biniyatihi. Apa bisa kita bilang misalkan, ya kan setiap kita itu yang paling tahu ya dengan niat masing-masing kan. Wa annahu yurja ilaih, dan berarti kan kembali tuh ke niatnya. Kamu niatnya apa? Li'annahu akhraja milkahu ala hadzal wajhi fala yakhruju illa ala hadzal wajhi. Dan ini kan kalau kita bicara hilang atau lepasnya kepemilikan dengan jalur ini, ya redaksi yang dia pakai kinayah, redaksi yang tadi tidak tegas misalnya. Li'annahu akhraja milkahu ala hadzal wajh. Au naqul inna hadhihi da'wah khilafu zahir wa hiya mumkinah li'annahu rubbama yandam ala sadaqah biha wa yadda'i annaha waqfun hatta takuna habisa. Atau bisa juga terjadi pertentangan ya antara
Dia bilang misalkan tadi saya sedekah, misal dia sedekah, udahlah nggak jadi saya sedekahin, saya mau wakafin aja itu jadi objek wakaf biar nggak bisa dijual. Kalau sedekah kan bisa masihan dijual karena itu milik penerimanya. Nah, huna yang bagi an yatadakhal fi hal qada. Berarti nanti kalau sudah sampai sengketa, tidak temu tuh jalan keluarnya. Mau nggak mau ya kita akan masuk ke pengadilan. Dan kemudian wa indhar hal hadar rajul amin bihaitsu yakunu madda'ahu minan niyyah sidqan aw ghair amin. Nah, kalau kita bicara niat sekarang, niat orang itu kadang dia bisa bohong dengan niat. Namanya di hati kan, enggak bisa kita menilai, enggak bisa kita memvonis niat seseorang, enggak bisa. Gimana caranya? Kita enggak ada di dalam hati dia. Enggak tahu kita. Sehingga di sini tinggal lagi pernyataan dia tentang niat, apakah orang ini rajulun amin atau tidak. Kalau dia orang yang terpercaya, amanah, kredibel, ya kita bisa dengarkan, saya niatnya wakaf atau saya niatnya bukan wakaf. Dan ini kita akan hukumi dengan dua qarinah atau dua indikasi. Yang pertama, wa idza qala haramtu sayyarati fa hada yahtamil anal ma'na haramaha ay halafal alla yarkabuha li'anna tahrim yamin. Jadi kalau dibilang saya mengharamkan, itu ada makna apa? Kalau makna dasarnya saya mengharamkan berarti saya tidak akan menaiki. Pantang bagi saya naik itu gitu. Tapi kalau tadi wakaf itu beda. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum fa yahtamil an yuqal haramtuha ay haramtu rukubaha wal intifa biha. Jadi yang dimaksud apa? Bisa maknanya saya mengharamkan pemanfaatannya. Wahina idzin, dan pada kondisi ini juga yakunu dzalika yaminan. Itu jadi sumpah tuh jadinya kan. Fa idza kafara kafarata yamin ada wasta'malaha. Jadi dia kalau sudah bayar kafarat ya sudah gugur sumpahnya. Fa idza qala haramtu sayyarati summa ra'ainahu yuridu an yabi'aha fahuna naqulu lahu hal anta nawaital waqfa aw la. Bagaimana kalau misalkan ada orang ngomong nih, saya haram tuh mobil, saya haramkan diri saya terhadap mobil ini, atau mobil ini haram buat saya. Terus tiba-tiba dia bilang saya mau jual mobilnya. Apa yang kita lakukan? Kalau ada orang sudah wakaf kan nggak bisa lagi, sudah terkunci. Berarti kita butuh konfirmasi karena dia menggunakan redaksi atau dia menggunakan kata-kata haram tuh. Sehingga kita akan tanya, hal anta nawaital waqfa aula? Kamu tuh kemarin sebenarnya sudah niat wakaf atau belum? Fa idza qala lam anwi al waqfa qulna biha. Kalau dia menjawab, Pak, saya tidak ada niat sama sekali wakaf. Kalau kamu tidak seperti itu, tidak niat wakaf, ya sudah, silahkan jual, boleh. Kemudian kafir kafarat yamin, bayar sumpah kamu, bayar kafarat sumpah kamu. Wa idza qala innahu nawa al waqfa sarat waqfan. Tapi kalau dia bilang iya sih kemarin saya niatnya wakaf, kalau kamu niatnya wakaf, sudah itu jadi objek wakaf dan kamu tidak bisa jual. Asani qauluhu au tiran ahadil alfadhil khamsah wa hiya salasa alfadh saraih wa kinayah wa kinayatan ghairul kinayah allati hiya as-sighah li'anna al-alfadha salas sarihah. Nah, ini kalau dari 5 tadi ya. Dari 5 itu 3 yang sorry saya wakafkan, jadi wakaf tuh habas tuh sabbal tuh. Kalau yang kinayah 2 tadi, haram tuh, saya mengharamkan. Berikutnya
Misaluhu an yakula tasaddaqtu sadaqah mauqufa ala Zaid fa huna yanaqidu al-waqfa. Li'annahu qarana ma tasaddaqtu ahad al-fadhi al-waqfi al-khamsa wa hiya qawlu mauqufa. Nah, makanya kalau dia bilang ini saya mau sedekah objek wakaf. Kalau dia bilang seperti itu, apakah ini jadi wakaf? Iya, jadi wakaf dia. Karena dia bilang saya mau sedekah, atau ini saya sedekahkan, atau dia bilang saya mau sedekahkan objek wakaf. Orang pahamnya apa? Bukan objek wakaf dia jual atau yang lain, enggak. Berarti ini dia akan wakafkan. Walau qala haramtu hada tahriman mu'abbadan ala Zaidin fayanaqidul waqfa. Nah, kalau dia tegaskan saya mengharamkan tapi secara mutlak, secara abad, lama, selamanya, maka tahrim atau pengharaman selamanya tadi itu jadi wakaf. Li'annahu qaranahu bitta'bid. Kata-kata ta'bid itu kekal ataupun selamanya saya wakafkan, tahriman mu'abbadan. Walau qala abadtu hadhihi ala Zaid sadaqatan fayanaqid al-waqfa. Li'annahu iktarana bihi ahadul al-fadhi al-khamsa wa hiya sadaqah. Nah, permasalahan ini sebenarnya bisa selesai asal kita yang mau berwakaf gunakan redaksi yang jelas-jelas. Apa saja redaksi-redaksi yang dikenal di bahasa Indonesia selain wakaf itu bisa dipakai kalau memang ada ya. Kemudian atau hukum wakaf, yakni yaktarin biha hukmul waqfi wa min ahkamil waqfi annahu la yuba. Jadi kalau dia masuk ke dalam turunan wakaf akan ikutlah di situ konsekuensi hukum dari wakaf. Yang pertama dikatakan alla yuba, tidak boleh dijual. Fa idza qala tasaddaqtu biha ala Zaid shadaqatan la tuba sara waqfan. Nah, makanya kalau bahasa-bahasa seperti ini, saya sedekah rumah tuh untuk Zaid, tapi tidak boleh dijual, atau ini bukan barang yang boleh dijual, ini jadi wakaf, sara waqfan. Waqad walau qala tasaddaqtu ala Zaid shadaqatan fala yakunu waqfan li'anna al-mu'allif yaqul au hukmal waqfi. Tapi kalau dia bilang saya sedekah ini untuk Zaid, tidak ada tambahan mu'abbad, ya itu juga jadi wakaf atau tidak? Tidak jadi wakaf. Fala yakunu waqfan. Wa qawluhu au hukmul waqfi ka'an yakanal ula an yakula au bima yadulu alal waqfi li'annahu a'am. Jadi ada kata-kata yang dia satu hukum dengan wakaf. Cuman di sini saya mengomentari ya. Kalimat au hukmul waqfi itu, hukmul waqfi itu yang lebih afdol atau yang sebaiknya digunakan redaksinya adalah au bima yadulu alal waqfi. Jadi dengan kata-kata, dengan hal-hal yang itu menunjukkan adanya wakaf karena sifatnya umum. Famasalan idza qala shadaqatun la tuba. Kalau diungkapkan dengan redaksi, ini ada sedekah nih Pak yang enggak bisa dijual. Bentar, maksud kamu sedekah yang enggak bisa dijual itu gimana? Atau sedekah yang dilarang diperjualbelikan ini? Oh, oke. Kalau kamu bilang ini sedekah ya, tapi dilarang diperjualbelikan, berarti itu wakaf. Fahadi iktiran. Fahadi iktarana bihi hukmul waqfi bi annahu la yuba. Berarti kan dia menyandingkan gitu ya. Menyandingkan dengan apa? Konsekuensi wakaf atau hukum-hukum berkaitan dengan wakaf, salah satunya la yuba, tidak dijual. Au shadaqatun la tarhan kadzalik, tidak digadekan. Nah, ini hati-hati. Kesalahan nazir, kesalahan pengelola wakaf itu yang sempat rame atau kadang muncul di masyarakat. Dia menggadaikan aset wakaf. Gimana sih? Kok objek wakaf kamu gadaikan? Wa ma yadullu alaihi kama law qala tasaddaqtu biha ala Zaid wa man ba'dahu Amr. Fa hadza laisa fihi hukmul waqfi lakin fihi ma yadullu alal waqfi.
Sehingga redaksi yang lain bisa nggak? Bisa, tapi bukan redaksi untuk hukum wakaf, tapi maya dulu alal wakfi. Contoh ya, dia bilang, tasoddaqtu bihada, saya mau sedekahkan ini untuk Zaid. Kalau Zaid meninggal, waman ba'dahu, setelahnya ada Umar. Fahada ini bukan hukum wakaf, tapi di sini menunjukkan hal-hal yang ya dulu alal wakfi. Wa huwa annahu ja'alahu murattaban idz anna sadaqa al mahdha idza tasaddaqa biha ala Zaid lam tantakil ila ghairihi. Kalau kita bicara sedekah ya, konsekuensinya apa? Saya ngasih Zaid sedekah, jadi punya Zaid, bukan jadi punya yang lain. Wa idza qala tasaddaqtu bihi ala fulan wan nazir fulan fa hada waqfun aidan. Nah, kalau sampai ditunjuk nazir ya selesai lah, itu udah jelas. Jadi ini saya sedekah ke fulan, nazirnya ini. Kenapa kok jadi wakaf? Karena orang begitu disebut kata nazir, itu sudah secara otomatis maklum, ya, paham ini wakaf nih. Fa hada waqfun aidan li anna nazar innama yakunu fil awqaf. Karena yang namanya nazir itu ya wakil dalam urusan wakaf. Ta'bir biqaulihi amma ma yadulu au ma yadulu ala al-waqfi aula min qaulihi min hukmil waqfi li anna hukmal waqfi ghairu syamil. Jadi intinya apa yang menunjukkan ke arah wakaf, yaitu redaksi-redaksi seperti tadi. Walam yazkuril muallif rahimahullah syurutal waqif fayuqal. Cuman kalau kita perhatikan ya, dari muallifnya ataupun dari penulisnya, itu dia tidak menyebutkan apa yang dia tidak sebutkan syarat menjadi wakif. Kapan orang itu bisa memenuhi syarat untuk berwakaf? Fayuqal yustaratu fil waqifi an yakuna aqilan. Ini yang pertama. Mau wakaf nih, Anda harus berakal. Kalau tidak ada akalnya atau stres orangnya, ya. Apakah stres otomatis gila? Belum tentu sih. Agak keguncang aja dia. Nah, kata qala al-majnun, kalau ada orang gila nih, misalkan kita tahu nih, aduh orangnya gila ternyata. Waqaftu baiti fa innal waqfa la yasih. Maka apakah itu saja di wakaf? Jawabannya tidak. Dia orang yang stres, ya dalam tanda kutip stresnya sampai parah tuh. Sampai kacau pokoknya si kepalanya sudah enggak karuan. Atau gila misalnya, dia bilang ini saya mau wakaf, sah nggak? Jawabannya tidak. Kenapa? Ya tadi, orang kalau sudah balik itu kan jalan nalarnya ya, akalnya berpikirnya jalan. Kalau seperti ini terjadi gangguan ya nggak jalan. Maka fala yasihu al-waqf li'annahu ghairu balik, karena dia akalnya bermasalah. Nah, itu tadi yang berakal. Wa an yashtarat an yakuna balighan. Yang kedua ya. Tadi yang satu berakal, yang kedua adalah balik. Jadi kalau ada orang mau wakaf, cek kamu udah balik belum sih? Kalau qala murahiq waqaftu baiti li talabatil ilmi fala yasih. Artinya kalau dia belum nyampe level balik, mungkin masih ya anak-anak lah, anak-anak. Mungkin dia sudah mulai paham dunia wakaf dan yang lain, tapi apakah dia sudah balik? Kalau belum, di sini dikatakan tidak sah. Wa hal yustaratu an yakuna jaizu tabarru bima'na annahu laisa alaihi dain yastaghriq mal lahu. Nah, sekarang apakah syaratnya orang yang berwakaf itu harus orang yang jaiz tasarruf, diizinkan oleh syariat untuk melakukan transaksi harta? Berarti kan orang yang bisa begitu laisa alaihi dain, dia tidak punya utang yang lebih gede dari hartanya. Fi hadza khilafun bainal ulama. Nah, cuman ternyata dalam kasus ini ulama berbeda pendapat. Wa huwa mabniun ala jawazi tasarruf man alaihi dain. Jadi kalau ditanya, bisa nggak saya wakaf tapi harta saya nggak ada? Atau bisa nggak saya wakaf tapi saya banyak utang saya? Nah, di sini khilaf terkait dengan apa hukumnya orang mentransaksikan harta
jika masih punya utang, dan utang ini nggak main-main tadi, ngalahi jumlah hartanya. Fa in qulna bi jawazi tasarruf man alaihi dain yastagriq malahu qulna bi jawazi al-waqfi. Jadi sebelum bicara wakaf, kita bicara dulu orang yang punya utang banyak, bisa nggak dia lakukan transaksi? Bisa, nggak apa-apa. Berarti ke sana itu diperbolehkan. Wa in lam yakun nakul dzalik qulna la yasih waqfuhu. Maka orang yang berpendapat tadi tidak sah tabarruknya, berarti tidak sah pula wakafnya. Lianna man alaihi dain yastagriq malahu faqad syaghalahu bid-dain wa qada' dain wajib wa tabarruk shadaqah mustahab. Nah, ini skala prioritas yang penting. Kalau bicara bayar utang, wajib enggak? Wajib. Yang lain-lain enggak wajib. Makanya kalau dibilang, ada yang sebagian mengatakan, kenapa kamu mikirnya wakaf sih gitu loh. Coba, kenapa mikirnya wakaf? Utang kamu banyak, bayar utang dulu aja. Fokus bayar utang, ada duit, pakai bayar utang. Wakaf, bukan enggak mau wakaf. Wakaf enggak wajib gitu. Makanya wattabarru wasadaqah mustahab fala yumkin an nusqit wajiban bi mustahab. Kata pendapat ini enggak mungkin lah. Masa iya mau kita kalahkan yang wajib gara-gara suatu yang sunnah yang dianjurkan, sehingga as-sahih la yasihu minhul waqfu wal idq wala yajuzu an yatasaddaq. Maka di sini kata Syekh yang roji, kamu enggak boleh tuh membebasin budak, enggak boleh wakaf karena utang kamu udah gede, habis sudah, ngalahi harta kamu. Amma al-madhab fa yajuzu illa idza hujira alaihi min qibalil qadhi. Kalau pendapatnya madhab Hambali mengatakan tetap boleh. Kalau di dalam mazhab Hambali di sini amal mazhab fayajuz ila idza hujira, kecuali orang ini ditahzir atau diboikot oleh negara, dibatasi ruang geraknya, fa innahu la yasi an yatabarra, baru kita bilang tidak sah. Itu beberapa istaratu an yakuna jaizu tasarruf min babil aula falau kana balighan aqilan lakinnahu safi la yuhsinu tasarruf. Dan ini insyaallah kita bahas di kesempatan berikutnya. Masih melanjutkan ya, syarat sah dari wakif. Jadi wakif itu ada syarat-syaratnya. Baik, itu saja yang bisa kita bahas. Semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.